Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat muslim di mana saja berada dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang mencari tahu apakah musibah yang kita alami termasuk ujian atau azab. Baik teman-teman, sebelum kita menganalisis apakah musibah yang kita alami itu ujian atau azab, maka kita harus mencari tahu dulu apa itu ujian dan apa itu azab. Oke, jadi ujian itu adalah sebuah cobaan yang diberikan Allah kepada manusia untuk menguji keimanan dan kesabaran. Ujian dapat berupa musibah seperti kehilangan orang yang dicintai, kebangkrutan, atau kekurangan harta atau yang lainnya yang berhubungan dengan dunia misalkan. Nah, tujuan ujian dalam Islam melatih kesabaran, menghapus dosa, meningkatkan derajat manusia, menguji keistiqomahan dan keyakinan akan keesaan Allah, membuktikan kecintaan Allah kepada hambanya. Nah, kemudian teman-teman harus mengetahui apa itu azab. Nah, azab adalah musibah yang Allah turunkan bagi para hambanya yang selalu melalaikan kewajiban dan ketaatan, melakukan kemaksiatan ataupun lalai beribadah kepada Allah. Tujuan Allah menurunkan azab adalah sebagai sebuah bentuk peringatan untuk kembali kepadanya dan juga peringatan kepada orang-orang di sekitarnya agar senantiasa beribadah dan taat kepada perintah Allah dan menjauhi perbuatan dosa. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui apa itu ujian, apa itu azab, maka sekarang ciri-ciri ujian seperti apa, ciri-ciri azab seperti apa. Nah, ciri-ciri ujian yaitu biasanya menimpa orang mukmin. Ujian atau cobaan biasanya menimpa orang yang beriman sebagai cara untuk menguji kesabaran dan keimanan mereka. Kemudian, ujian yang diberikan Allah sesuai dengan kemampuan dan kadar keimanan hambanya. Ketika teman-teman itu imannya kuat, maka ujiannya itu berat. Ketika teman-teman itu imannya lemah, maka ujiannya juga ringan. Maka semakin tebal iman teman-teman, maka akan semakin berat ujiannya. Jadi level keimanan teman-teman itu akan menentukan level musibah yang akan teman-teman hadapi sebagai ujian. Kemudian ujian yang dihadapi dengan sabar dan ikhlas akan membawa pahala dan meningkatkan derajat di sisi Allah. Kemudian ujian yang dihadapi dengan baik akan memperkuat keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ujian ya teman-teman ya, sakit, kehilangan harta, takut akan kelaparan, difitnah, dicaci dan masalah duniawi yang lainnya. Nah, kemudian ciri-ciri azab teman-teman. Azab atau hukuman biasanya menimpa orang yang melalaikan kewajiban dan melakukan perbuatan dosa teman-teman. Kemudian azab tidak sesuai dengan kadar agama. Jadi azab yang menimpa seseorang yang agamanya buruk atau tidak beriman bisa menjadi tanda bahwa itu adalah hukuman. Kemudian azab membawa kerugian teman-teman, disiksa di dunia, nanti di akhirat juga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian azab bisa menyebabkan seseorang itu menjauh dari Allah dan kehilangan iman. Nah, itu ciri-ciri azab. Ketika teman-teman sudah mengetahui pengertian ujian dan azab, ciri-ciri ujian dan azab, kemudian bagaimana kita mengetahui musibah yang kita alami itu termasuk ujian atau azab. Nah, yang pertama yaitu teman-teman harus introspeksi diri, teman-teman. Introspeksi diri artinya apakah ada kaitannya antara musibah dengan dosa yang teman-teman lakukan. Misalkan begini, teman-teman itu diberikan oleh Allah sebuah musibah, penyakit jantung misalkan. Maka teman-teman introspeksi diri apakah ada dosa yang teman-teman lakukan itu yang berhubungan dengan sakit teman-teman. Oh, ternyata teman-teman itu hobi minum alkohol atau minum khamar, minuman keras. Dan ternyata minuman keras itu sangat berhubungan dengan kerusakan jantung. Maka sudah dipastikan musibah yang teman-teman alami adalah azab. Nah, tapi ketika teman-teman itu tidak melakukan minuman keras, menjaga kesehatan, tapi teman-teman itu mendapatkan musibah penyakit jantung, maka itu adalah ujian. Kemudian cara mengetahui selanjutnya itu musibah termasuk ujian atau azab. Nah, ketika teman-teman itu mendapatkan musibah tersebut, maka bagi orang yang menerimanya sebagai ujian, maka akan semakin dia dekat kepada Allah. Semakin dapat musibah, semakin giat beribadah. Tapi ketika teman-teman itu mendapatkan musibah tetapi justru jauh dari Allah, misalkan teman-teman
diberi musibah rumah kebakaran misalkan. Ternyata, teman-teman itu dulu membangun rumah tersebut dengan hasil yang tidak halal, menipu saudara, menipu orang lain, atau dengan, harta-harta haram yang lain. Kemudian rumahnya kebakaran dan itu termasuk azab teman-teman, karena teman-teman membangunnya dengan, uang yang haram. Nah, biasanya kalau itu azab, teman-teman ketika mendapatkan musibah itu akan jauh dari Allah, akan stres. Maka teman-teman paginya paginya rumah kebakaran, malamnya minum minuman keras untuk menghilangkan stres. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, ketika teman-teman menghadapinya dengan sabar dan ikhlas saja, ketika itu ujian, itu akan berlalu dengan sendirinya teman-teman. Teman-teman mendapatkan musibah, teman-teman ikhlas dan sabar, kemudian teman-teman, ikhtiar berusaha keluar dari musibah itu akan berjalan dengan sendirinya, hilang dengan sendirinya. Tapi ketika itu azab, teman-teman tidak bertaubat, walaupun teman-teman berikhtiar, sabar, maka akan muncul musibah-musibah yang lain. Hari ini rumah kebakaran, mungkin besok motor hilang. Besok motor hilang, minggu depan lagi mobil yang hilang. Ketika teman-teman itu tidak bertaubat, maka terus akan ada musibah terus. Nah, kemudian teman-teman, azab tersebut merupakan kecintaan Allah terhadap teman-teman agar teman-teman kembali ke jalan yang benar. Jadi ketika teman-teman diberikan azab oleh Allah, itu tandanya Allah masih sayang kepada teman-teman. Allah masih sayang kepada teman-teman agar teman-teman itu diberikan waktu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika teman-teman mendapat ujian, mudah-mudahan level keimanan teman-teman naik, dan ketika teman-teman mendapatkan azab, maka teman-teman lekas bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan kasih sayang Allah kepada teman-teman. Allah tidak mau teman-teman disiksa di akhirat. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.